Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hamidah Nur Amelia dengan NIM 210810214. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu personality disorder, yaitu Narcissistic Personality Disorder atau gangguan kepribadian narsistik. Nah, apa saja nih yang akan kita bahas? Kita akan membahas mengenai pengertiannya, ciri-cirinya, penyebabnya itu apa, lalu ada perbandingan antara kepribadian yang narsistik dan kepribadian yang normal. Dan yang terakhir, bagaimana sih upaya penanganannya? Yuk langsung saja kita bahas di slide selanjutnya. Nah, menurut Maharani dan kawan-kawan pada tahun 2005, menurutnya kepribadian narsistik merupakan gangguan kepribadian yang selalu menghayalkan kebesaran atau keagungan diri, kurangnya berempati, sangat mendambakan untuk dihormati, dan tidak sanggup melihat dari sudut pandang orang lain. Lalu ada menurut Nevitt tahun 2005. Menurutnya, kepribadian narsistik merupakan gangguan kepribadian yang ditandai oleh self-image yang membumbung serta tuntutan akan perhatian dan pemujaan. Hal tersebut dilakukan oleh individu dengan kepribadian narsis guna menutupi perasaan-perasaan hampa yang dialaminya. Individu dengan gangguan kepribadian narsistik merasa bahwa dirinya spesial, ambisius, dan suka mencari ketenaran, serta sulit untuk menerima kritik dari orang lain. Nah, bagaimana sih ciri-ciri individu yang memiliki gangguan kepribadian narsistik? The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5th edition atau DSM-5 pada tahun 2013 mengkaji beberapa karakteristik gangguan kepribadian narsistik. Nah, diantaranya yaitu memiliki perasaan kuat bahwa dirinya merupakan individu yang penting. Lalu, individu asyik tanpa batas dengan hayalannya. Lalu, merasa yakin bahwa dirinya adalah individu yang istimewa dan unik. Kemudian, berlebihan dengan kebutuhan untuk dikagumi, dipuja, serta diperhatikan. Lalu, memiliki perasaan bertanda besar. Kemudian ada exploiting relationship atau mengambil keuntungan dari individu lain untuk mencapai tujuannya. Lalu ada kurangnya empati terhadap perasaan dan kebutuhan individu lain. Lalu iri pada individu lain atau mengira mereka tuh iri pada dirinya. Lalu yang terakhir menampilkan sikap dan perilaku yang arogan. Lalu apa saja sih penyebab gangguan kepribadian narsistik tersebut? Yang pertama ada kesepian. Berdasarkan hasil penelitian Jeleng Novikayati Sahat 2019 menyatakan bahwa adanya hubungan antara kesepian dengan gangguan kepribadian narsistik. Semakin tinggi seseorang merasa kesepian, maka semakin tinggi tingkat narsistik yang diperlihatkan di media sosial. Lalu ada menurut Sedikidis dan kawan-kawan menemukan hasil penelitian yang sama. Kesepian salah satu merupakan faktor penyebab narsistik. Lalu riset dari Shaw and Jan mengungkapkan bahwa komunikasi online yang dilakukan pada media sosial bisa meningkatkan dukungan sosial, harga diri, sekaligus mengurangi kondisi kesepian dan depresi. Lalu yang kedua ada self-esteem yang rendah. Menurut Nelly et al. Dalam Maria dan Sukanto pada tahun 2001, mengatakan kecenderungan narsistik sangat sensitif terhadap kritik atau kegagalan, karena sebenarnya memiliki harga diri atau self-esteem yang rapuh. Penderita gangguan kepribadian narsistik memiliki masalah pada self-esteem yang sangat tergantung dengan interaksi sosial. Self-esteem atau harga diri merupakan penilaian positif atau negatif terhadap diri sendiri yang dipengaruhi oleh interaksi sosial. Nah, self-esteem ini yang tinggi akan menunjukkan harga diri yang tinggi, sedangkan self-esteem yang rendah memiliki harga diri yang rendah ditandai dengan sulit dalam berinteraksi dalam lingkungan sosial, sering menyalahkan diri sendiri, merasa lemah, tak berdaya, dan kurangnya percaya diri. Lalu yang ketiga ada subjective well-being. Faktor pendukung dari narsistik adalah mereka mendapatkan
kesejahteraan yang bersifat hedonik. Mereka akan bahagia ketika melakukan sesuatu yang menurutnya menyenangkan, bebas stres, dan bebas dari tekanan apapun. Nah, kesenangan seperti ini akan membentuk sebuah perilaku yang adiktif. Jika seseorang mendapat umpan balik dari media sosial tentang postingannya yang dianggap menarik oleh orang lain, dan ia merasa tersanjung dan bangga atas dan apa yang telah ia lakukan. Nah, dalam kajian psikologi, suatu kegiatan yang menyenangkan akan terus diulang-ulang. Individu akan berusaha mendapatkan kembali kesenangan yang pernah ia alami dengan mengakses sosial media secara terus-menerus dengan memposting status, foto, dan fitur lainnya di dalam media sosial dengan harapan mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Nah, jika hal ini terjadi, ada potensi individu akan mengalami gangguan kepribadian narsistik. Nah, gimana sih membandingkan kepribadian normal dan kepribadian narsistik? Nah, kepribadian narsistik ini individu lapar akan pemujaan, tidak bisa dikritik, malu akan kegagalan, merasa lebih baik dari orang lain, lalu perlu dukungan terus-menerus. Nah, sedangkan kepribadian normal, ia lebih menghargai pujian, kadang-kadang terluka oleh kritik, kecewa akan kegagalan namun tidak sampai terpuruk, nyaman dengan diri sendiri walaupun ada kritik, dan menerima masa lalu secara logis. Lalu, bagaimana sih upaya penanganan terhadap gangguan kepribadian narsistik ini? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani gangguan kepribadian narsistik. Nah, salah satu di antaranya adalah dengan melatih diri agar bisa mengontrol dan mengendalikan motif-motif emosi yang mengarah pada sikap dan perilaku narsistik. Di sisi lain, dapat dilakukan dengan melatih diri bersikap empati terhadap orang lain dan membiasakan diri melihat sikap, perilaku, serta masalah yang dialami dari sudut pandang orang lain. Nah, menurut Fauziah F. dan Widuri menjelaskan bahwa ada beberapa proses yang dapat dilakukan untuk menangani gangguan kepribadian narsistik yang belum bersifat kronis, yaitu ada melatih diri memandang orang lain secara positif. Nah, dalam konteks ini, individu itu dilatih agar memiliki pandangan dan keyakinan bahwa orang lain memiliki kelebihan dan keistimewaan. Lalu selanjutnya selalu mengambil hikmah dan pelajaran dari sikap dan perilaku yang ditampilkan. Lalu bersikap dan berperilaku sederhana secara proporsional agar terhindar dari perangkap hedonisme. Lalu melatih diri bersikap rendah hati. Hal ini dapat dilakukan dengan cara belajar dari pengalaman orang lain, membaca buku, serta melakukan evaluasi terhadap sikap dan perilaku yang telah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, ada koreksi terhadap ucapan, perilaku, dan sikap yang muncul dalam diri yang mengandung kesombongan. Hal ini bisa muncul lalu kita renungkan. Nah, dari materi slide sebelumnya, saya ambil referensi dari sini ya. Jika ada yang ingin tahu lebih lanjut boleh dicari lewat referensi ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri karena kalau maju dia nggak peka. Jika ada kekurangan, saya minta maaf, dan jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan karena saya orangnya ikhlas. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.